Selamat siang, perkenalkan nama saya Hendra Nusalih. Saya mahasiswa Undan Kupang, semester 7, jurusan Sosiologi kelas B. Di sini saya akan mereview buku keempat yang berjudul Ekonomi Kesejahteraan. Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan. Ekonomi kesejahteraan adalah studi sistematis tentang rekomendasi kebijakan normatif di bidang ekonomi. Ekonomi kesejahteraan terapan adalah upaya untuk mengatakan apa yang seharusnya menjadi sehubungan dengan kebijakan pemerintah. Dan ekonomi kesejahteraan teoritis adalah mencoba belajar bagaimana menciptakan ekonomi kesejahteraan terapan yang handal. Sejarah ekonomi kesejahteraan adalah situasi sejarah pada abad ke-20. Selama abad ke-20, ekonomi kesejahteraan muncul dari ekonomi neoklasik. Teori sebagai bidang studi khusus hanya untuk menghilangkan secara arus utama pada akhir abad ini. Pada awal abad ini, penggunaan konsep utilitas telah menjadi umum dalam ilmu ekonomi. Sebagai dasar dari teori penawaran, permintaan, dan keseimbangan Brium, beberapa ekonomi mengikuti dan mensajikan ini menjadi aspek pemahaman utilitarian tentang etika dan kebijakan publik. Sementara yang lain menolak dan sebagiannya tidak ilmiah. Meskipun beberapa kesulitan matematika yang diakui, bahkan mereka menolak utilitarisme bisa berbuat lebih baik daripada menghitung keberadaan hubungan fungsional utilitas dengan lari kuantitas barang konsumsi, dan ini telah menjadi kasus hingga abad ke-20. Sebagai masalah ilmu kebijakan, para kritis memiliki poin kuat tentang eksternal ekonomi dalam diskonomisme. Jika memang tidak dapat menyarankan kasus ini di mana kami mungkin mengamati diksi ekonomi yang relevan dan dapat menilai secara wajar ekonomi eksternal langka dan tidak dapat diprediksi, maka konsep-konsep itu hampir tidak mungkin berguna. Untuk ekonomi kebijakan yang koheren, tetapi karena kontroversi terfokus konstruksi ini dikuasai Piquet dan contoh pihak ketiga, eksternitas jatuh ke latar belakang dan tampaknya selama beberapa diabaikan. Sebagai argumen melawan Piquet dan sambil analisis sebelum tidak berkaitan dengan timbul dan fenomena seperti pengguna asap, eksploitasi sumber daya alam, dan lain-lain. Pada pertengahan 1940, ekonomi mikro, orientasi yang menjadi standar ekonomi mikro, masih diajarkan di hari ini. Dan ekonomi kesejahteraan baru sejalan dengan ekonomi mikro itu sebagian besar telah dikembangkan melalui serangkaian diskusi di mana
John Hick adalah seorang yang konsisten dan gigih peserta. Hick adalah penulis yang luar biasa. Ini adalah bagian dari kecemerlangan konten. Tetap tidak kurang Hick penulis yang menjadi Hick sebagai pendukung sukses untuk teori Hicks. Bersama dengan keahlian sebagai penulis, partisipasi yang konsisten dalam dialog yang masuk akal, dan kemampuan untuk tesis ini menggabungkan ide dan pemikiran kreatif lainnya ke dalam sintesisnya sendiri. Tesis memberikan reputasi sebagai bapak pendiri terpenting dari kedua mereka ekonomi modern dan ekonomi kesejahteraan baru. Pada pertengahan 1950, kontroversi antara Carlinisme dan Ordinalisme benar disebut sudah berakhir. Untuk sebagian besar, hal itu berakhir di kelemahan kedua sisi. Ordinalisme memegang dasar kunci dalam teori equilibrium pada pasar kepastian. Utilitas utama akan terus berperan dalam beberapa alasan, tetapi ini bukan kegunaan utama Piquet, baik poin-poin yang membangkitkan semangat para kontroversial dan keyakinan bahwa satu pihak harus menjadi benar dan kesalahan yang lain tidak lagi menentukan banyak minat pada lingkungan. Ukuran kegunaan tidak jelas membantu para kardinalis dalam banyak hal. Tahun 1950-an dan awal 1960 dapat dianggap sebagai beberapa hal dari zaman kemasan untuk ekonomi kesejahteraan dan terutama tentu saja untuk ahli teori asing. Pada 1950 dan 1960, ekonomi kesejahteraan baru menghadapi serangkaian tantangan dalam teori umum terbaik kedua dan ketiga, masalah terkait dengan persepsi terkait lainnya, yaitu altruisme dan motif semacam ini tergabung dalam preferensi individu. Teorem ketidakmungkinan yang terkenal bahwa fungsi kesejahteraan sosial yang mewujudkan 5 standar rasionalitas mungkin tidak ada, tergantung pada preferensi dalam populasi, diringkas dengan yang konteks berikutnya. Pada tahun 1951 dalam Social Choice and Individual Values menyatakan bahwa fungsi kesejahteraan sosial yang rasional secara umum tidak dapat diturunkan dari individual nilai-nilai. Memahami fungsi kesejahteraan sosial sebagai fungsi dan tingkat preferensi individu sebagai argumen dan evolusi ordinal kesejahteraan sosial sebagai variabel terdepan. Diskusi berdasarkan gagasan Reif dan Foley memiliki berkelanjutan ke abad ke-21. Meskipun mereka tampak kurang dikenal di profesi ekonomi pada umumnya, lalu
Apa yang bisa kita ambil? Satu, dapat tentu saja berjuang untuk berpihakan tanpa berpikir secara terselubung ketidaktahuan, tetapi penilaian bahwa wacana tertentu bebas dan dari subjektif, kemudian merupakan penilaian subjektif yang mungkin biasa. Teori Raflesion atau harisannya yang tidak memihak dapat dibuktikan detail. Pada kuartal terakhir pada abad ke-20, kekuatan dan batas peraturan ekonomi alis untuk mengklarifikasi pertanyaan tentang ekonomi kesejahteraan didirikan kasus untuk pasar bebas sebagai Pareto optimal hancur keduanya karena kondisi pasar yang bisa mewujudkan kesejahteraan Pareto tampaknya tidak mungkin untuk mau diwujudkan, dan karena keraguan bahwa Pareto sama-sama aliansi dapat dipertahankan sebagai kriteria untuk ilmu sosial normatif. Biaya keuntungan analisis EFIT berdasarkan uji Kaldor dapat diolah karena mengakibatkan pentingnya distribusi. Bisa jadi terlalu sempit dan terlalu sempit mengabaikan pentingnya kebebasan untuk kemajuan manusia. Untuk beberapa, mungkin bagi banyak orang tampaknya sudah waktunya untuk pendekatan baru, termasuk sebagai salah satu kemungkinan kembali dan perluasan ekonomi kesejahteraan utilitarian Pickwick. Seorang dikatakan bahwa ekonomi adalah ilmu yang paling matang dan arti kronologis sederhana yang tampaknya benar. Itu tidak berarti namun para ekonomi tidak perlu belajar dari ilmu-ilmu sosial lainnya. Secara khusus, survei kepuasan terhadap kehidupan dan aspek-aspek kehidupan tertentu menyediakan data yang relevan dengan ekonomi kesejahteraan. Kedudukan ulama sepertinya kebahagiaan dalam pengertian ini harus menjadikan pepatah untuk kesejahteraan ekonomi tampaknya melangkah terlalu jauh. Kedua, alasan pertama, mereka rata-rata dengan banyak variasi dan sekitar rata-rata. Lembaga yang mengadopsikan keistimewaan individu dapat memiliki manfaat yang cukup tidak langsung terlihat dari survei kebahagiaan. Inilah pasar yang jenius, institusi dan subjek dari banyak teori ekonomi. Kedua, laporan survei adalah laporan utilitas yang dianggap sebagian kehemenan berpendapat utilitas yang dianggap mungkin bisa relatif terhadap dan tampaknya bervariasi secara linear dengan logaritma pendapatan real tampaknya sangat bergantung pada informasi penting, informasi kuantitatif tentang pentingnya apa yang Pickwick sebut sebagai non-ekonomi kesejahteraan, seperti kebahagiaan yang didapat dari pernikahan keluarga, olahraga, inisiatif, dan pekerjaan yang stabil. Perilaku pilihan menentang kesejahteraan ekonomi dan terutama menentang hipotesis terungkap para Ferenczi. Sekian dan terima kasih. Itu saja hasil review yang saya paparkan.